Silakan Mas. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu ya, karena sudah jam 10 lewat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada tanggal 22 April ini, pukul 10, telah diadakan konsultasi teknis tinjauan spesifikasi paten secara daring antara DJKI dan Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu telah hadir pemeriksa ahli media paten, Pak Niko sebagai pemeriksa, dan Ibu Isma Panjaitan, dan juga Pak Irwan Budiman, inventor dari Gusu. Di sini kita nomor permohonannya mohon dikoreksi kalau salah S00 2024 1167. Judulnya dengan model pengukuran kinerja rantai pasok halal berbasis web. Apakah benar Ibu dan Bapak inventor untuk nomor Sudah, permohonan Pak. dan benar ya? Baik, karena waktu dan tempat sudah bisa dimulai jam 10 lewat 2. Kita persilakan Pak Niko dan Bu Nisma dan Pak Irwan. Boleh Bu Nisma atau Pak Irwan sebagai inventor. Di sini saya boleh di share screen untuk deskripsi Word-nya agar nanti kalau ada perbaikan boleh diperbaikin oleh Pak Niko. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Tembur atas eh, pembukaannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Nisma, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap Waalaikumsalam. sehat. Pada Mungkin Pak Niko kesempatan suaranya kecil Pak. kecil, sekarang. Mungkin Bu Nisma bisa kedengeran. Bisa, Pak, bisa. Nah, oke, pada kesempatan ini kita akan melakukan diskusi nih ya Bu ya mengenai invensi Bapak dan Ibu. Tadi nomor permohonan patennya sudah disebutkan, judulnya juga sudah disebutkan begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa dijelaskan ke saya sebetulnya seperti apa sih permohonan paten yang ingin dimintakan perlindungan patennya begitu ya. Sebelumnya saya izin bertanya ke Bu Nisma dan Pak Irwan, apakah surat tahap satu saya sudah diterima? Surat. Maksudnya gimana? Saya sudah mengeluarkan surat tahap awal mengenai invensi permohonan paten Bapak Ibu. Sudah diterima atau belum? Belum mungkin ya. Ya, Belum, oke. Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas sambil jalan saja. Eh, Nanti akan kita bahas semuanya dari awal sampai akhir. Kalau di surat tahap satu kemarin saya sebutkan bahwa permohonan paten Bapak dan Ibu ini bukan termasuk invensi gitu ya. Nanti kita bahas saja. Nah, Bapak dan Ibu bisa jelaskan ke saya secara singkat permohonan paten ini sebetulnya seperti apa gitu ya. Apa yang ingin dimintakan perlindungannya, kemudian perbedaannya dengan invensi-invensi yang sudah ada sebelumnya itu seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk menjelaskan Pak Niko, Pak Silakan. Tumbur. Jadi secara umum invensi ini terkait dengan sistem pengukuran kinerja halal dari rantai pasok. Jadi ini kita amatin di satu proses menghasilkan produk ya Pak. Jadi dari situ sebelumnya eh, model ini disusun dari dua model yang sudah ada sih sebenarnya Pak dari teori. Yang satu terkait rantai pasok, score, supply chain operation reference. Tetapi di score ini dia belum bisa mengukur sifat atau aspek halalnya Pak. Nah, jadi karena itu di penelitian ini atau di model ini dia lebih fokus ke bagaimana bisa mengukur halalnya suatu produk. Jadi ada yang dia nanti ada kayak kinerjanya Pak dari sisi halal. Jadi makanya di model ini dia menggabungkan dari dua aspek, yang satu dari rantai pasok dari skor modelnya, yang satu lagi aspeknya dari si eh, SJH atau di sistem jaminan halal. Nah,
eh, dia dari penggabungan model ini dia jadi satu model baru yang memang berbeda dari masing-masing model awalnya, baik skor ataupun dari SJH. Nah, cuman kita mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di masing-masing model tersebut. Nah, di model yang kami susun ini, Pak Niko, jadi dia kita menggunakan atau memanfaatkan web untuk membantu, karena ini kan cukup rumit ya Pak, kalau misalnya diukur secara manual, jadi kita menggunakan bantuan web untuk menyusun atau istilahnya memudahkan pengguna-pengguna nantinya dalam mengukur kinerja tersebut. Jadi tinggal diinputkan beberapa aspeknya, tapi kalau kita boleh lihat ke dalamnya, dia prosesnya seperti ini kira-kira Pak. Jadi seperti dari menentukan kebutuhan, jadi merancang sistem dan aplikasi, jadi tahapan-tahapannya seperti ini, menentukan development tools yang akan digunakan, merancang user. Jadi ini nanti masing-masingnya nanti akan muncul di tampilan yang perlu di input oleh user, sehingga nanti akan keluar hasilnya. Kira-kira seperti kira-kira gambar. Jadi secara konsepnya kita menyusunnya begini. Nah, mungkin kalau dari aspek-aspek yang dibutuhkan untuk eh, yang singkat. Jadi mekanisme dalam model ini dari pertama pemilihan tahapan, nanti terdapat tombol yang digunakan untuk mengakses tahapan yang diperlukan, yaitu tahap pengisian. Nah, jadi dia ada beberapa form yang akan diisi Pak. Lalu kemudian nanti ini yang kedua nih tahap penilaian SNORM, kemudian pengisian bobot, lalu pada tampilan akhir nanti ini ada hasil kinerjanya secara singkat seperti ini Pak. Tetapi di dalam model yang disusun itu kita menggunakan model yang memang cukup baru, yaitu dia mix skor sama si SCH. Jadi klaimnya ini itu modelnya pengukuran kinerja rantai pasok halal, dia berbasis web, meliputi perancangan pengguna atau user, perancangan basis data, dan perancangan interface-nya, Pak. Jadi tampilannya, basis datanya yang digunakan itu yang memang berbeda dengan yang sudah ada, dan ini juga kita ambil juga dari beberapa haki yang dari Amerika ataupun dari Indonesia yang memang dia tidak ada yang dia persis atau mirip seperti ini model kira-kira gitu Pak. Kemudian nanti hasilnya ketika sudah diinput oleh si user, hasilnya itu nanti apa yang harus atau saran yang harus dilakukan oleh si pengguna, terutama UMKM ini dalam merespon kinerja atau proses yang sudah dia lakukan di bisnis masing-masing. Jadi ini akan membantu daripada dia nanti misalnya sudah masuk ke tahapan administratif untuk pengajuan halal, dia nanti sudah akan dicek langsung Pak. Jadi kalau di sini dia lebih fokusnya ke bagaimana dia self improve-nya. Kira-kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada tambahan yang ingin ditanyakan Pak? Itu. Baik, sudah bisa dipahami tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Irwan begitu ya. Eh, Nah, dari kita bahas semuanya ya Pak ya, mulai dari atas gitu ya, dari judul Boleh, saja. boleh Pak. Nah, kalau di surat tahap satu saya itu saya sebutkan bahwa ini saya anggap bukan invensi gitu. Kalau invensi itu harus kelihatan fitur teknisnya, harus kelihatan sarana teknisnya begitu. Dan dia terkait erat dengan bidang teknologi. Tapi kalau punya Bapak ini nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah, dari judul saja sudah bisa dilihat ini Pak. Kalau klaim itu kan di pasal 1 di eh, di Undang-Undang Paten ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 itu disebutkan
bahwa Undang-Undang Nomor 13 maaf tahun 2016 di situ disebutkan bahwa invensi itu memiliki beberapa kategori gitu ya. Jadi dia bisa berupa produk atau berupa proses gitu. Nah, kalau tempat Bapak ini kan nggak kelihatan ini. Model pengukuran itu dia proses, metode, atau sistem begitu. Nah, nanti Ya, kalau Bapak lihat paten-paten yang Bapak sebutkan di latar belakang invensi, ada contoh-contoh di sana ya, ada paten betul. Amerika gitu beberapa. Nanti kalau Bapak lihat klaimnya nanti kelihatan di sana. Dia bentuknya metode atau mungkin sistem atau mungkin peralatan gitu. Nah, kalau peralatan itu dia nanti suatu peralatan yang terdiri dari begitu ya. Di sana ada bagian-bagian dari peralatan tersebut begitu. Misalkan suatu peralatan itu ada prosesornya, kemudian ada sensornya, kemudian ada lagi modul catu dayanya, misalkan ada modul wifi-nya dan lain sebagainya itu peralatan begitu. Kemudian bisa juga metode gitu. Kalau metode itu isinya langkah-langkah gitu. Suatu metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal misalkan, yang terdiri dari nanti isinya langkah-langkah gitu. Mengukur dan seterusnya misalkan. Kemudian menganalisa. Kemudian nanti ada lagi langkah yang lain menghitung misalkan dan seterusnya. Tapi yang melakukan itu bukan manusia, bukan aktivitas manusia gitu. Yang melakukan itu adalah eh, perangkat kerasnya gitu. Misalkan suatu metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal. Kemudian di sana ada prosesornya, ada memorinya, gitu kan. Nah, kemudian langkah-langkah tersebut itu biasanya adalah langkah-langkah yang ada di dalam memori tersebut, begitu. Ini kan bentuknya sebetulnya aplikasi ya, Pak ya, gitu kan? Bentuknya program kan. Nah, sebetulnya punya Bapak ini mungkin masih bisa dimintakan perlindungan patennya begitu ya. Asalkan nanti Bapak dibuat eh, dalam bentuk metode gitu ya. Jadi nanti di breakdown semua langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh aplikasi Bapak ini, oleh program Bapak ini gitu. Tapi bukan bukan prosedurnya begitu, bukan cara untuk membuatnya. Tadi Bapak kan disebut di gambar tadi kan ada eh, merancang begitu ya, menentukan kebutuhan data. Ini kan yang buat kan manusia gitu kan. Kemudian merancang sistem dan aplikasi, menentukan eh, tool mana yang akan digunakan dan seterusnya. Nah, paten bukan seperti itu gitu. Jadi langkah-langkah metodenya itu sudah betul di situ ya, ada menentukan, ada merancang, tapi yang melakukan bukan aktivitas manusia gitu. Yang melakukan itu eh, komputer atau program yang ada di sana karena ini bentuknya aplikasi gitu Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari awal tadi dari judul nanti mungkin kalau Bapak ingin perbaiki judulnya diubah, nanti Bapak tentukan ini metode atau sistem, bisa metode bisa sistem mungkin tidak gitu ya. Ya, bisa metode bisa sistem. Nah, mungkin kalau judul ya kalau metode ya metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal berbasis web misalkan seperti itu. Misalkan kalau sistem ya sistem untuk mengukur kinerja rantai pasok berbasis web gitu. Misalkan seperti itu. Nanti Bapak pilih saja. Nanti contohnya saya contohkan invensi yang ada di latar belakang Bapak gitu ya. Nanti kita lihat klaimnya seperti apa. Nah, biasanya spesifik seperti itu. Bidang teknik invensi nanti disesuaikan dengan judul saja. Kalau menurut saya, istilah model nanti seluruhnya dihapuskan, Pak. Diganti nanti gitu ya. Diganti dengan kategori tadi. Baik itu bisa berupa sistem ataupun metode gitu. Secara keseluruhan. Kemudian di latar belakang invensi, ya. Di latar belakang invensi ini biasanya dia menjelaskan eh, latar belakang munculnya invensi Bapak secara umum gitu ya. Asal usul kenapa sih kok muncul invensi Bapak? Nah, biasanya di paragraf-paragraf awal ini itu yang dituliskan di situ. Kemudian nanti berikutnya ini saya rasa sudah ya. Kemudian yang berikutnya nanti Bapak ungkapkan invensi-invensi yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini Bapak sudah sebutkan beberapa invensi yang sudah ada sebelumnya. Cara penulisannya itu Pak selalu seperti ini. Jadi Bapak tuliskan eh, patennya
gitu ya. Nomor patennya kalau memang dia ada nomornya gitu. Nomor patennya disebutkan seperti Bapak di atas sudah betul begitu ya. Kemudian ada tanggal publikasinya, kemudian ada judulnya boleh, kemudian diuraikan secara singkat mengenai invensi tersebut. Diuraikan secara singkat. Setelah diuraikan secara singkat, nanti paling bawah di paragraf tersebut paling bawah itu disebutkan masih yang di paragraf atas. Nah, yang di invensi tersebut hanya fokus. Nah, ini nanti kelemahan-kelemahan dari invensi yang Bapak sebutkan ini. Jadi biasanya mengungkapkannya dengan namun demikian, invensi ini masih memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya apa dibandingkan dengan punya Bapak? Nah, itu langsung disebutkan di situ, Pak. Gitu. Jadi Bapak tuliskan nomor patennya, diuraikan secara singkat, kemudian di paling bawah dari paragraf ini langsung disebutkan kelemahannya, begitu. Satu persatu. Berikutnya juga nanti yang bawah itu juga seperti itu, Pak. Itu ada invensi paten kan ya, paten dari Amerika, begitu ya. Paten dari Amerika, Bapak tulis sudah, kemudian judulnya sudah, kemudian diuraikan secara singkat. Penguraiannya agak panjang, begitu Pak. Meskipun uraian singkat, tapi diuraikan agak panjang. eh, agar jelas begitu ya, diuraikan secara singkat tapi jelas. Kemudian setelah itu di paragraf yang paling bawah sama sama seperti yang di atas tadi dituliskan kelemahan dari invensi tersebut dibandingkan dengan punya Bapak. Jadi nanti kalau orang membaca, oh ini sebetulnya invensi yang seperti punya Bapak ini sudah ada sebetulnya gitu. Tapi, oh ternyata kelemahan dari invensi tersebut tuh ini gitu. Jadi nanti kelihatan di sini. Begitu orang baca, oh paten udah ada nih paten Indonesia nomornya ini. Ada juga paten Amerika nih nomornya ini. Oh dia mengenai apa nih? Oh dia buat mengukur kinerja, tapi buat kinerja pabrik begitu kan? Bukan mengenai rantai pasok halal begitu. Nah, nanti dituliskan secara jelas di situ. Jadi langsung, kalau punya Bapak kan yang atas tadi sudah, tapi paragraf invensi yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini belum kelihatan. Tapi memang di bawah sendiri saya lihat Bapak gabungkan menjadi satu. Gitu. Tapi yang betul itu satu invensi, kemudian dituliskan langsung kelemahannya. Begitu Pak, kira-kira. Nah, mumpung ini ada di latar belakang invensi, ini salah satu paten ini akan saya gunakan sebagai contoh gitu Pak. Izin saya boleh share screen Pak, nanti kembali lagi ke Bapak. Ya, tadi yang nomor US 11244 388 ya Pak. Paten Amerika US 11244 388, judulnya Method and System for Assessing Performance and Risk in Financing Supply Chain ya. Nah, itu akan saya gunakan sebagai contoh. Terlihat, Pak? Ya. Ini invensi yang Bapak gunakan di latar belakang invensi Bapak. Judulnya Metode dan Sistem untuk Menilai Kinerja dan Resiko Rantai Pasok Pembiayaan, begitu mungkin ya ini ya. Judulnya seperti itu. Nah, nanti uraian secara singkatnya mungkin Bapak bisa ambil dari abstrak ini, Bapak bisa sari, begitu Pak. Nah, kemudian nanti kelemahannya Bapak tuliskan di bawahnya begitu. Nah, ini kita lihat salah satu contoh paten yang Bapak gunakan sebagai di latar belakang invensi gitu ya, sebagai acuan begitu. Kita lihat klaimnya seperti apa. Nah, di sini klaimnya terlihat suatu computer implemented method yang terdiri dari, nah ini salah satu contohnya, menampilkan oleh prosesor. Jadi dia yang mengerjakan itu adalah perangkat kerasnya gitu ya Pak ya. Jadi harus kelihatan di situ fitur karakter teknisnya, fitur-fitur teknisnya harus muncul semua karena punya Bapak ini kan bentuknya aplikasi gitu ya. Kemudian dia menilai gitu. Yang menilai siapa? Prosesor, tapi bukan orang yang mengerjakan gitu. Kalau punya Bapak tadi kan merancang, itu orang yang mengerjakan gitu. Kemudian tadi ini menampilkan, menilai gitu ya. Kemudian kalau ini bagian dari yang atas, bagian dari menilai ini. Kemudian di sini ada lagi ya, menghasilkan begitu, kemudian mengimplementasikan, menentukan dan seterusnya. Nah, ini nanti Bapak bisa gunakan sebagai contoh. Yang dicontoh langkah-langkahnya ini saja dulu gitu Bapak.
Yang di atas ini Bapak abaikan dulu saja, yang menampilkan oleh prosesor gitu. Yang jelas intinya Bapak harus berpikiran bahwa ini aplikasi Bapak ini itu kerjanya ngapain saja sih gitu. Apa saja yang dikerjakan. Pastikan tadi kalau saya lihat di klaim yang punya Bapak gitu ya, ada kalanya dia menghitung begitu ya, ada menghitung dan seterusnya, menganalisa dan seterusnya. Nah, itu nanti yang ada di sini, Pak. Itu langkah-langkah itu adanya di sini. Nah, itulah yang bisa dimintakan perlindungan patennya, begitu, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya kelihatan kan, Pak? Ini mungkin kalau punya Bapak ya metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal berbasis web yang terdiri dari, nah baru nanti langkah-langkahnya Bapak sebutkan. Langkah-langkahnya apa saja. Tapi bukan aktivitas manusia ya Pak, bukan merancang dan seterusnya, itu kan orang yang mengerjakan begitu ya. Nah nanti Baik, mungkin saya beri trik juga bagaimana eh, misalkan orang mengisi sesuatu gitu ya, tapi di sininya nanti bisa masuk ke sini gitu, tapi bukan orang yang mengisi, tapi nanti perangkat kerasnya yang menerima begitu Pak. Gitu. Jadi aplikasinya harus seperti itu kalau Bapak dalam bentuk aplikasi. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, sudah cukup jelas Pak penjelasan saya? cukup Pak. Nah, ya. Nah, nanti kalau ini dalam bentuk metode gitu ya Pak, nanti gambarnya Bapak harus sertakan diagram alirnya Pak. Ya, baik Pak. Diagram alirnya. Jadi nanti mungkin kalau ini mulai gitu ya, di awalnya mulai begitu, kemudian nanti eh, yang di bawahnya menampilkan dan seterusnya. Nanti di bawahnya lagi menilai dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ada menghitung dan seterusnya. Nanti paling bawah selesai gitu. Biasa Pak, mulai kemudian Baik, paling bawah selesai. Nah, itulah nanti yang ada di klaim satu Bapak. Gitu kira-kira. Baik, kita kembali ke punya Bapak. Silakan di-share kembali Pak. baik Pak. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai di latar belakang invensi ya Pak, masih. Ya, yang Nah, masih ini. ya, ya. Tadi kan sudah ada beberapa paten disebutkan di situ gitu ya Pak ya. Baik Pak. Misalkan Bapak nanti lihat kembali gitu Pak, kemudian Bapak merasa kok kalau paten ini tidak terlalu dekat begitu. Tapi kalau jurnal itu ada yang lebih dekat Hmm, dengan invensi saya. Boleh nggak saya masukkan ke situ? Boleh. Gitu. Kalau ada jurnal Bapak boleh masukkan. Tapi yang terdekat dengan invensi Bapak. Kalau Bapak merasa bahwa jurnal itu lebih dekat dengan eh, invensi Bapak ini gitu ya, ya jurnal itu nanti Bapak taruh di paling atas gitu. Kalau Bapak itu anggap yang paling dekat. Misalkan sebetulnya sudah ada gitu ya hmm, metode untuk menilai kinerja rantai pasok halal gitu ya, tapi ya, menggunakan metode yang lainnya misalkan. Nah, itu mungkin Bapak bisa masukkan di situ. Cara penulisannya sama, nanti Bapak sebutkan judul jurnalnya begitu, kemudian kapan publikasinya. Nah, setelah itu diuraikan secara singkat jurnal tersebut dan disebutkan kelemahan-kelemahannya. Jadi disebutkan judul jurnalnya, kemudian siapa yang eh, kurang tadi siapa yang membuat jurnal tersebut, mungkin kalau banyak ya dan kawan-kawan saja begitu. Kemudian publikasinya kapan, setelah itu diuraikan secara singkat. Itu Pak. Jadi kalau sebetulnya kadang-kadang kalau cari paten itu susah ya Pak, tapi kalau cari jurnal kan Bapak expertnya gitu ya. Bapak sudah biasa gitu berkecimpung dengan dunia itu. Nah, mungkin itu lebih mudah. Kalau memang patennya susah Bapak cari, masukkan saja jurnal di sana yang terdekat dengan inversi Bapak. Gitu Pak. Kemudian kita lanjut coba ke bawah lagi Pak. Nah, ini sama seperti tadi Pak. Nanti Bapak baik. uraikan secara singkat, kemudian ditambahkan lagi eh, kelemahannya begitu. Nah, kemudian yang paling bawah ini Pak, yang dokumen P ini, dokumen P00 2021 ini sebaiknya dihapus saja Pak, karena ini eh, kalau saya baca ya, ini itu sudah dianggap ditarik kembali, karena ini dianggap bukan invensi juga begitu. Jadi ini sudah dianggap ditarik kembali, dianggap bukan invensi. Jadi penjelasannya ini kurang relevan dengan invensi Bapak begitu Pak. Baik Pak. Ya.
Tapi nanti kalau Bapak ingin menambahkan jurnal, silakan saja ditambahkan di sana, Pak. Baik, Pak. Baik, kita lanjut setelah ini di uraian singkat invensi ya. Nah, di uraian singkat invensi ini nanti akan kelihatan Pak gitu. Yang pertama dia masalah yang ingin diselesaikan oleh invensi Bapak. Yang pertama tuh. Yang kedua solusi masalahnya. Kalau tadi pertama ada masalah, yang kedua ada solusinya. Nah, masalah yang diselesaikan oleh invensi Bapak itu penjelasannya biasanya menggunakan dengan tujuan dari invensi ini adalah begitu dan seterusnya. Nah, kalau di sini punya Bapak, nah belum kelihatan nih, baru kelihatan tujuan utama dari invensi ini adalah yaitu belum ada model pengukuran kinerja untuk rantai pasok halal. Nah, mungkin ini bisa. Jadi selain ada tujuan-tujuannya, nanti dia tujuan ini kan eh, masalah yang ingin diselesaikan gitu Pak ya. Nah, kemudian nanti harus ada solusi masalahnya. Nah, solusi masalahnya itu adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Kalau Bapak di situ kan diungkapkan bahwa Bapak ingin membuat invensi metode pengukuran kinerja untuk rantai pasok halal gitu ya Pak ya. Nah, nanti solusinya gimana? Nah, solusinya itu tentu saja eh, invensi Bapak tersebut yang ada di klaim gitu ya. Biasanya dari klaim kita angkat di sini. Jadi biasanya kalimat utamanya untuk mencapai tujuan tersebut, invensi ini menyediakan begitu Pak, titik titik titik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, invensi ini menyediakan metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal berbasis web. Rantai halal berbasis web, koma yang terdiri dari titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titiknya ini nanti Bapak kopikan dari klaim yang sudah jadi, klaim satu yang sudah jadi, Pak. Nah, ini kalau di atas tadi tujuan-tujuan itu masalah yang ingin diselesaikan. Nah, paragraf yang Bapak beri warna merah ini solusinya gitu. Jadi ada masalahnya, kemudian harus ada solusinya. Nah, solusinya ini yang ini gitu, Pak. Baik, Pak. Nanti ditambahkan saja. Kalau sudah selesai klaimnya sudah jadi, nanti mungkin Bapak bisa copy ke sini, tapi dalam bentuk satu paragraf. Bukan dalam bentuk klaim, tapi klaimnya tadi diubah menjadi dalam bentuk satu paragraf. Kita lanjut lagi, sudah betul. Ini yang berikutnya uraian singkat gambar. Oh, ini yang di bawah ini nggak Nggak perlu apa-apa, di apa? Oh, baik, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Penjelasan saja itu. baik, Pak. Nanti Bapak sesuaikan dengan invensi Bapak lagi begitu. Baik, Pak. Karena tadi dari model ke metode pastinya ada yang ada perubahan-perubahan, nanti Bapak sesuaikan lagi. Baik, Pak. Kemudian ini uraian singkat gambar dan tabelnya itu dibuang Pak. Jadi uraian singkat gambar saja. Ya. Nah, gambar ini nanti disesuaikan dengan invensi Bapak lagi. Kalau tadi saya minta untuk ditambahkan diagram alir gitu ya di gambar satu, nah nanti Bapak sesuaikan lagi saja. Baik, Pak. Ya. Kita lanjut uraian lengkap invensi. Nah, di uraian lengkap invensi ini menguraikan secara lengkap informasi sejelas-jelasnya mengenai invensi Bapak, gitu ya. Biasanya diuraikan dengan gambar gitu ya. Artinya Bapak menguraikan gambar satu persatu. Kalau gambar Bapak banyak, uraian di sini akan jauh lebih gampang menguraikannya gitu Pak. Karena gambar itu kan mewakili ribuan kata begitu ya. Nah, nanti diuraikan satu persatu dari gambar tersebut. Selain juga uraian secara umum mengenai invensi Bapak gitu ya. Ya, ya. Nah, kemudian juga ditambahkan contoh-contoh mengenai invensi ini gitu ya. Cara penerapannya bagaimana invensi Bapak ini begitu. Kemudian jangan lupa juga saat
menjelaskan uraian lengkap invensi ini, Bapak juga harus menuliskan angka acuan invensinya, begitu Pak. Kalau di gambar Bapak ini belum kelihatan ada angka acuan gambarnya, angka acuan gambar itu. Ya, belum kelihatan. Nanti kita bahas saat kita eh, melihat gambar Bapak, begitu ya. Ya. Nah, penjelasan ini jangan terlalu singkat, Pak. Kalau punya Bapak, saya lihat di sini masih terlalu singkat, begitu ya. Hanya satu lembar lebih sedikit, gitu ya. Nanti penjelasannya harus diperbanyak lagi, gitu, Pak. Kalau Bapak intip tadi yang paten Amerika tadi uraian lengkapnya itu banyak sekali, gitu, Pak ya. Mungkin dia ada 30 halaman begitu ya, lebih mungkin. Nanti Bapak intip saja gitu. Kemudian kok bisa penjelasannya selengkap itu apa saja sih yang dijelaskan, nanti Bapak intip saja di sana. Tapi saya tidak menuntut punya Bapak harus sampai 30 lembar begitu, enggak seperti itu. Ya paling enggak di atas 4 lembar atau 5 lembar lah gitu Pak. Karena eh, minimal untuk menjelaskan itu biasanya ya di atas 4 atau 5 lembar itu sudah cukup begitu. Jadi orang sudah bisa memahami invensi Bapak gitu. Nah, kemudian di uraian lengkap invensi ini juga nanti disesuaikan dengan klaim yang Bapak buat ya Pak ya. Jangan sampai nanti diklaim ada tapi di uraian lengkap invensi Bapak nggak ada. Karena biasanya kan klaimnya diubah-ubah ini gitu kan Pak ya. Klaimnya diubah-ubah tapi begitu kita memperbaiki uraian lengkap invensi lupa begitu, lupa dimasukkan di klaim. Jadi nanti ada aturan yang mengemukakan bahwa klaim itu tidak didukung oleh deskripsi begitu Pak. Jadi nanti jangan lupa kalau klaimnya diubah ya uraian lengkap invensinya juga harus disesuaikan. Bukan hanya di uraian lengkap, nanti mulai dari awal di bidang teknik invensi, kemudian latar belakang invensi, nah pasti nanti harus disesuaikan dengan klaim yang sudah jadi juga gitu. Baik. Karena kemungkinan ada perubahan-perubahan gitu Pak. Kemudian kita lanjut uraian lengkap sampai uraian lengkap invensi sudah cukup Pak penjelasannya. Baik, Pak. Kalau yang tadi kan Bapak sempat bilang perlu menuliskan angka acuan gambar, Ya, Pak. Kalau misalnya disebut seperti yang di sini, Pak, yang di baris 8 ini, gambar satu berisi seperti ini, ya. seperti Nah, itu, Kak? ya. Nah itu gambar acuan, angka acuan gambarnya kan hanya satu saja gitu Pak ya untuk keseluruhan. Nah harusnya Ah, masing-masing blok Bapak bisa lihat lihatkan gambarnya Pak, lihatkan gambarnya. Nah kalau ini kan 101 ini untuk seluruh blok begitu ya. Harusnya iya, Pak. Jadi harusnya ini satu blok ini, misalkan ini sudah betul ya, menentukan Iya, kebutuhan data dan sistem, ini angka acuannya satu gitu, misalkan. Kemudian yang sampingnya merancang sistem dan aplikasi, angka acuannya dua. Nah kalau peralatan itu terlihat jelas gitu Pak. Misalkan di blok yang pertama punya Bapak ini eh, memori begitu ya, memori iya, begitu. Ini angka acuannya satu. Kemudian blok keduanya ini prosesor, angka acuannya dua. Dan seterusnya di angka yang blok sebelahnya mungkin dia sensor begitu, angka acuannya tiga. Dan seterusnya. Nah nanti saat Bapak menjelaskan di uraian lengkap baik. invensi begitu, kemudian Bapak menemukan istilah prosesor begitu. Nah, nanti Ah, Bapak beri dalam kurung, seperti punya Bapak tadi sudah ada, saya lihat, iya, dalam kurung, prosesor, dalam kurung, dua angka acuannya, dan baik. seterusnya seperti itu. Tapi yang perlu Bapak perhatikan lagi, angka acuan ini harus konsisten begitu. Nah, jangan sampai nanti Bapak sudah menyebutkan istilah tersebut prosesor, angka acuannya dua begitu ya. Iya, Kemudian nanti di lain tempat begitu ya, di paragraf yang lain nanti muncul angka acuannya sama dua, tapi istilahnya bukan prosesor, tapi mikroprosesor gitu. Atau misalkan controller gitu. Itu baik. sebetulnya eh, masih barang-barang yang masih berhubungan begitu ya, komponen Mm, yang masih terhubung, tapi itu dianggap tidak konsisten begitu. Kalau mau pakai prosesor ya prosesor saja, kalau mau pakai controller ya controller saja begitu. Kalau mau baik. pakai microcontroller ya microcontroller saja dan konsisten dari awal sampai akhir gitu Pak. Jadi gunanya angka acuan gambar ini nanti kalau orang melihat uraian lengkap invensi Bapak begitu ya, kemudian dia tidak paham begitu saat menjelaskan gambar satu misalkan, kemudian Mm, di sana ada angka acuan satu.
Kemudian apa sih ini maksudnya angka acuan 1 gitu. Kemudian nanti orang tersebut akan langsung membuka gambar begitu. Dilihat, oh angka acuan 1 ini toh, oh di sini toh begitu. Nah itulah gunanya angka acuan gambar begitu Pak. Nah itu nanti mungkin itu yang perlu lagi di gambar Bapak. Nah misalkan itu tadi kalau saya minta di Bapak di gambarnya ditambahkan diagram alir begitu Pak ya. Diagram alir ya Pak. Ya, yang kaitannya dengan metode, dengan langkah-langkah. Nah, biasanya angka acuannya itu tidak lagi angka 1, 2, 3, tapi dia angka acuannya depannya ditambahin huruf S gitu Pak. S1 misalkan. Itu langkah S. apa? Step ya. Atau Oke. L1 gitu. Boleh L1, langkah 1 gitu ya. Atau nanti S1, step 1 begitu. Boleh seperti itu. Nah, nanti Bapak saat menjelaskan di uraian lengkap invensi ya sebutkan saja. Pada S1 menjelaskan mengenai langkah apa begitu. Gitu. Jadi penjelasannya nggak perlu di dalam kurung, tapi pada S1 menjelaskan mengenai apa seperti itu. Gitu Pak, boleh seperti itu. Atau Bapak mau dituliskan langkahnya eh, dalam diagram alir tadi, misalkan menentukan apa dan Ya. seterusnya, kemudian paling belakang Bapak tulis dalam kurung S01 juga boleh saja. Oh boleh ya Pak. Ya, boleh Baik Pak. seperti itu Pak. Oke. Baik Itu Pak, dalam terima langkah, kasih Pak. dalam bentuk langkah. Jelas. Ya. Sudah jelas Pak. Ya. Kita lanjut Pak. Oke Pak. Tadi dari judul sudah, bidang teknik invensi sudah, kemudian latar Uraian. belakang invensi sudah, uraian singkat invensi sudah, uraian singkat gambar sudah, uraian lengkap invensi sudah. Sekarang kita masuk ke klaim, Pak. Uraian lengkap invensi sudah, kita masuk ke klaim. Nah, klaim ini adalah inti invensi yang akan dimintakan perlindungannya, Pak. Gitu. Jadi utamanya klaim 1 ini wajib bisa dilaksanakan. Klaim 1 wajib bisa dilaksanakan. Jadi kalau orang membaca klaim 1 ini, pasti harus bisa melaksanakannya begitu. Nah, itulah makanya harus hati-hati Bapak menulis klaim ini karena yang diberikan perlindungan hukum ini adanya di klaim. Nah, nanti Bapak bisa, meskipun yang dilindungi itu adanya di klaim, tapi Bapak juga tidak boleh asal-asalan gitu ya menuliskan uraian lengkap invensi dan lainnya yang pendukung di atas tadi begitu ya. Karena itu adalah eh, uraian lengkap invensi dan seterusnya yang ada di deskripsi di atas itu adalah dia juga harus mendukung klaim gitu. Jadi kalau klaimnya jelas, tapi uraian informasi yang ada di uraian lengkap invensi tidak jelas, itu nanti dianggap klaimnya tidak didukung oleh deskripsi juga gitu Pak. Jadi deskripsinya dianggap tidak jelas, invensinya tidak jelas jadinya begitu Pak. Baik Nah, Pak, berarti jadi kelihatan di klaim 1 ini seakan-akan ini kayak si user harus merancang lagi, terus basis data harus merancang sendiri interface. Jadi itu kesannya jadi kayak user base ya Pak. Gitu. Ya, ya, yang saya tangkap di sini. ya. Karena punya Bapak sebetulnya intinya ini kan program gitu Pak ya, Iya, betul. aplikasi kan. Nah, Bapak Betul nggak Pak. perlu dari awal merancang, di awal ini Bapak menentukan kebutuhan data, kemudian merancang sistem Mm-mm. aplikasi, enggak. Bapak langsung Baik, masuk ke programnya itu kerjanya ngapain aja sih, gitu. baik, Pak. Jadi di sini judulnya mungkin nanti metode pengukuran atau metode untuk mengukur kinerja rantai pasok halal Oh, berbasis web basis yang web. terdiri dari titik dua dan seterusnya. Coba mungkin bisa ditulis Pak. Klaimnya itu suatu metode, ya, Baik, Pak. Ya. ya, suatu metode, ya, suatu metode, ya, itu modelnya diganti metode yang ada. Iya. Nah, tapi itu hurufnya kecil semua dan tidak perlu bold, Pak. Oh, Kecuali S depan saja. Ya, kecuali S depan saja. Nggak perlu bold juga begitu. Suatu metode pengukuran kinerja rantai pasok halal berbasis web yang terdiri dari, nah ini nanti di sini langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh eh, program yang Bapak buat begitu. Jadi ngapain aja kerjanya gitu. Kalau di klaim yang saya terima ini berbeda dengan yang ada di tempat Bapak, Pak. Mungkin sudah berubah. Nanti saya tunjukkan. baik, Pak. Nah, di sini ada
Yang atas bukan, yang bawah ada pengguna memilih tahapan penilaian untuk diisi dan melakukan penilaian sesuai dengan kondisi lapangan. Di sini ada seperti itu nih, yang di tempat Bapak nih. Kemudian ada modul program menghitung nilai kinerja berdasarkan nilai norm dan menilai bobot. Nah, ini mungkin nanti bisa dijadikan salah satu dari invensi Bapak begitu. Nah, tadi saya jelaskan di awal ya, dia tidak boleh aktivitas manusia gitu. Jadi kalau Bapak tadi disebutkan mengisi apa ya di gambar tadi ada Ya, yang di mengisi begitu ya. Nah, itu uh, tidak boleh Pak. Tapi kalau eh, Bapak ubah jadi menerima itu boleh. Jadi yang menerima itu eh, komponen-komponen dari sesuatu. ya gitu. Jadi menerima masukan pengguna dan seterusnya itu boleh. Menerima masukan pengguna yang memilih apa boleh. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi bukan aktivitas manusia. Baik, Ya, Pak. betul seperti itu, Pak. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak, Ya. bisa. Nanti Bapak, Clear, Pak. ya, Bapak nanti cek lagi paten yang saya sebutkan tadi. Baik, Nanti yang Bapak US, Pak. dari Google Paten. paten saja sudah dapat itu, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi contoh eh, klaim tadi. Jadi metode itu seperti itu nanti menampilkan, kemudian Baik. menilai, menghitung. Kalau punya Bapak ini sebetulnya ada juga ya istilah-istilahnya ada menghitung, menilai, dan seterusnya itu nanti bisa Bapak gabungkan ke sana begitu Pak. Gitu Pak. Intinya seperti itu. Jadi kalau metode ini pasti isinya intinya langkah-langkah. Disebut ditulis saja nomornya biar tidak lupa Pak. Paten US nomor 11244388. Ya, 11244388 B2 ya. Ya, B2 ya. B2. Ada B2 Ya, nggak? nanti diintip saja itu Pak dari Baik, Google Pak. Patent. Bapak lihat saja seperti itu. Nanti Bapak juga bisa lihat eh, uraian lengkap invensinya apa saja sih yang ditulis di sana begitu. Bisa digunakan sebagai acuan gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak eh, dari saya. Izin bertanya boleh, Ya, Pak? silakan Bu. Mengenai jurnal tadi, Pak. Ya, ya, Apakah jurnal itu harus jurnal yang ini kan hasil penelitian, Pak? ya, Jurnal yang dari ini saja belum ada yang terbit gitu. Maksudnya belum ya. terbit di Scopus, tapi ada terbit di eh, beberapa yang Scopusnya belum untuk jurnal Q1 atau Q2-nya belum. Apakah nanti jurnal yang Bapak maksud di sini adalah jurnal yang memang kita publish tentang penelitian ini atau bolehkah jurnal orang lain yang hampir berdekatan dengan invensi ini, Pak? Baik, ya Bu. Baik Bu. Eh, ini jurnalnya sudah dipublikasi Bu, sudah ada jurnalnya punya Ibu? Sudah ada Tidak dipublikasikan, tapi secara dia jelas. masih proceeding, ha, masih proceeding, Dan dia Pak. dan dan dia tidak persis model ini yang kita Baik. publikasikan. Ya, Iya, tidak karena persis. ya, karena itu nanti eh, apa pengaruhnya besar sekali gitu ya Bu. Kalau memang eh, invensi yang Bapak mintakan perlindungan ini sudah dipublikasikan, begitu nanti harus dilihat tanggal publikasinya kapan, begitu. Kalau nanti eh, ternyata tanggal publikasinya itu misalkan ya Pak ya, Hmm. tanggal publikasinya itu tanggal 1 Januari 2025 begitu ya, tanggal 1 Januari 2025. Ternyata nanti pendaftaran Bapak itu eh, setelah 6 bulan dari 1 Januari 2025. Ini contoh saja ya. Misalkan Iya. Bapak mendaftarkannya di tanggal 1 Juli 2025 gitu ya. Nah, itu nanti publikasi paten Bapak itu saya anggap sebagai dokumen pembanding begitu. Nanti akan saya anggap tidak baru berdasarkan publikasi permohonan paten Bapak sendiri begitu. Nah, itu nanti yang perlu diperhatikan. Tapi kalau tadi Pak Irwan sudah bilang bahwa apa yang dipublikasikan itu berbeda, nah itu bukan suatu masalah. Artinya ada yang berbeda itu nggak apa-apa gitu. Tapi harus hati-hati Ibu dan Bapak gitu ya.
Baik. kaitannya dengan publikasi jurnal Bapak dan Ibu. Nah, ini di undang-undang yang baru ini dia lebih dilonggarkan lagi Bapak dan Ibu. Kalau kemarin undang-undang yang lama itu dia 6 bulan, tapi kalau berikutnya Bapak mendaftarkan paten yang berikutnya begitu ya, dia sudah tidak 6 bulan lagi, tapi diberi kesempatan 1 tahun gitu. Artinya kalau Bapak dan Ibu mempublikasi jurnal di 1 Januari 2025, ya Bapak punya kesempatan 1 tahun itu untuk mendaftarkan patennya gitu. Nanti jangan lebih dari 1 Januari 2026 gitu. Kalau Bapak mendaftarkannya di 1 Januari 2026, dan nanti akan saya gunakan sebagai dokumen pembanding gitu. Tapi kalau Bapak mendaftarkannya di 1 Desember 2025 gitu, itu masih bukan suatu masalah gitu. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, Bu. Nah, di latar Mm. belakang invensi ini bukan jurnal ibu yang disebutkan di sini, itu kan punya ibu sendiri yang kaitannya dengan invensi ini, tapi justru harus jurnal orang lain atau jurnal ibu sebelumnya yang masih konvensional gitu. Artinya ibu dulu punya jurnal juga nih yang kaitannya dengan eh, kinerja sistem pasok rantai halal begitu ya. Tapi itu masih konvensional, artinya masih punya kelemahan-kelemahan dibandingkan punya ibu. Nah, punya ibu ini peningkatan dari yang itu, boleh-boleh saja gitu. Artinya punya ibu sendiri boleh nggak? Boleh sekali. Asal itu yang dulu, jurnal sebelumnya, bukan jurnal yang sama dengan ini gitu. Itu boleh-boleh aja. Nah, jurnal yang diungkapkan di sini, jurnal yang paling dekat dengan invensi ibu. Mau punya ibu sendiri yang dulu, atau punya orang lain, bukan masalah gitu, Bu. Intinya seperti itu. Izin Pak, satu lagi Pak. Ya. Mengenai jurnal tadi kan, saya ini agak buka, saya punya paten yang sudah terbit tahun yang lalu. Kemudian ini saya sedang membuat jurnal dengan hasil paten itu Pak. Apakah itu nanti tidak melanggar Pak? Eh, Agak terputus, Bu. Saya mungkin internet saya kurang stabil. Diulangi sedikit, Bu. Ah, ada Tidak saya melanggar. punya paten tahun yang lalu Ya, 2024 sudah sudah apa sudah keluar SK-nya apanya sertifikatnya ya. sudah granted. Kemudian tahun ini saya sedang membuat tulisan untuk ke jurnal dengan invensi yang sudah granted tadi itu ada Ya, masalah. ya. Misalnya itu saya lakukan. Ya, kalau tadi saya sebutkan kalau eh, jurnalnya duluan, hati-hati ke paten gitu ya, Bu ya. Tapi Iya. kalau patennya duluan, baru Ibu Ke jurnal, jurnal. bagi kami tidak ada masalah gitu. Tapi Oh, nanti baik. Ibu lihat lagi aturan jurnal itu seperti apa. Tapi kalau bagi paten bukan suatu masalah, Bu. Gitu. Yang Baik, penting baik. kita hanya di awalnya saja. Ibu publikasinya kapan, daftarnya paten kapan. Tapi kalau Oke. dibalik patennya duluan granted, kemudian Ibu mau memasukkan jurnalnya, itu bagi kita bukan suatu masalah. Gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Tadi tinggal abstrak. Dari Kita lihat abstraknya. Nanti abstraknya ini eh, rangkuman dari, seperti Bapak membuat jurnal saja, Pak. Sama seperti Bapak membuat jurnal. Jadi rangkuman dari invensi secara keseluruhan. Gitu. Nanti biasanya kita ambil dari eh, masalah teknis, kemudian solusi masalahnya. Nanti Bapak bisa rangkum dari uraian singkat invensi, boleh juga dari sana. Nanti kelihatan kan, oh masalahnya apa sih? Kemudian solusi teknisnya apa gitu. Nah, intinya ini adalah eh, intisari dari keseluruhan invensi Bapak adanya di sini gitu. Kemudian kita lanjut ke gambar ya Pak ya. Tadi sudah abstrak, kita lanjut ke gambar. Nah, gambar tadi sudah sambil eh, kita jelaskan juga gitu Pak. Intinya seperti itu. Nanti mungkin ini gambar yang sudah ada bukan nggak masalah. Nanti Bapak tambahkan saja kalau ada diagram alirnya atau mungkin Bapak ada diagram bloknya juga boleh. Yang di situ ada mungkin ada di sana kelihatan ada prosesornya, ada memorinya dan lain sebagainya boleh juga begitu. Atau kalau Bapak cukup ingin menambahkan diagram alirnya juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang Bapak harus ingat nanti diagram alir yang ada di gambar satu ini mungkin nanti gambar satu yang ada sekarang Bapak geser jadi gambar dua dan seterusnya begitu Pak ya. Nanti diagram alirnya itu gambar satu. Nah, apa yang Bapak tuliskan di gambar satu itu biasanya nanti sama dengan klaim satu, gitu Pak. Jadi langkah-langkahnya itu biasanya sama dengan yang ada di klaim satu.
Apa saja sih yang dilakukan oleh invensi Bapak? Nah, itu biasanya sama seperti yang ada di diagram alir di gambar satu. Itu Pak, kira-kira Pak. Baik, Pak. Sudah cukup Pak informasinya dari awal sampai dengan akhir? Sudah, Pak. Ya. Nanti Bapak perbaiki saja seperti diskusi kita pagi ini gitu ya. Semuanya dari awal sampai dengan akhir, mulai dari duduk sampai dengan gambar begitu ya. Diperbaiki kembali, kemudian sesuai dengan diskusi kita, nanti Bapak lihat juga permohonan paten Amerika tadi yang Bapak sebutkan di latar belakang invensi, seperti apa invensinya gitu ya. Kemudian cara penulisannya klaim juga seperti apa. Nanti Bapak bisa adopt dari sana gitu ya. Bapak bisa gunakan juga. Kemudian eh, gambar juga Bapak tambahkan begitu. Semuanya nanti Bapak eh, perbaiki. Nah, nanti kalau Bapak sudah perbaiki, saya akan review dulu Pak sebelum Bapak eh, masukkan ke aplikasi secara resmi melalui LPPM gitu ya. Nanti bisa dikirimkan ke saya melalui email. Emailnya akan saya tuliskan. Itu email saya Pak. Nanti bisa Bapak kirimkan ke sana bila sudah Bapak perbaiki. Baik, Pak. Di subjeknya tolong dituliskan nomor permohonan patennya Pak, biar saya langsung connect begitu. Karena ada beberapa juga nanti yang masuk ke email, biar saya langsung bisa tahu bahwa itu eh, invensi dari Bapak begitu. Nanti kalau saat Bapak memperbaiki permohonan paten Bapak, kemudian ada kesulitan, Bapak ingin kontak saya, silakan saja. Bapak bisa kontak lewat WA, itu nomor telepon saya Pak. Baik, Pak. Ya. Kira-kira berapa lama Bapak eh, perlu waktu untuk memperbaiki invensi ini Pak? Mungkin dalam beberapa hari ini, Pak. Ya, Dalam beberapa hari ini, Pak. baik. 1 minggu setidaknya ya Pak? Ya, Ya, ya. Nanti jika Bapak sudah selesai, mohon Bapak dapat kirimkan ke email saya Pak. baik, Pak. eh, Perbaikan tersebut dan jangan terlalu lama begitu Pak ya. Kalau bisa ya jangan lebih dari 1 minggu. Tapi kalau nanti Bapak rasa 1 minggu Bapak tidak cukup, Bapak boleh kontak saya begitu informasikan bahwa memang belum selesai begitu. Tapi jangan dibiarkan saja begitu. Ya, Kadang-kadang eh, inventor tidak mengirimkan perbaikan ke saya, jadi saya tidak bisa bantu apa-apa gitu Pak. Karena saya tidak tahu seperti apa begitu. Nah, kadang-kadang juga sudah lama sekali baru dikirimkan ke saya. Saya juga sudah lupa ini invensinya apa, harus belajar lagi, harus baca lagi gitu. Apa saja yang saya jelaskan saat kita diskusi, saya juga sudah lupa kalau terlalu lama gitu Pak. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. eh, Jangan terlalu cepat juga, tapi nanti hasilnya masih sama saja seperti yang awal gitu Pak. baik, Kadang-kadang seperti itu Pak, sudah diperbaiki, kembali ke saya, tapi masih tidak sesuai dengan diskusi kita. Itu artinya nanti akan bolak-balik lagi, pasti nanti akan saya komentari, akan saya kirimkan balik lagi ke Bapak gitu. Tapi kalau nanti Bapak sudah perbaiki sesuai dengan diskusi kita, insya Allah nanti akan saya bantu Pak bila masih ada yang kurang-kurang gitu. Artinya kalau Bapak sudah jelaskan secara lengkap, di uraian lengkap invensi dijelaskan secara lengkap invensinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian nanti kalau diklaim saya lihat, oh ini ada yang ketinggalan nih gitu kan. Klaimnya masih kurang pas gitu. Nanti akan saya coba saya ambil dari uraian lengkap invensi itu, kemudian akan saya tambahkan ke klaim Bapak gitu. Akan saya perbaiki juga. Tapi kalau informasi Bapak nggak lengkap, nggak jelas gitu, ya, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu. Saya akan pusing sendiri nanti untuk membacanya, gitu, untuk memahami ya, Pak. invensi Bapak. Kira-kira seperti itu, Pak. Bisa dipahami ya, Pak? Bisa, Pak. Baik. Cukup, Pak. Ada lagi yang ingin didiskusikan, Bapak dan Ibu? Saya cukup. Saya cukup, Permisi. Pak. Cukup. Baik. Saya rasa cukup. Nanti eh, perbaikannya saya tunggu, Pak. Bisa Ya, dikirimkan ke email saya, begitu. Eh, Sesuai dengan diskusi kita hari ini.
Baik, terima kasih Pak Irwan dan Bu Nisma atas diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Tumbul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko, Pak Irwan, dan Bu Risma. Semoga perbaikannya berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, tadi seperti yang sudah diinfo Terima Pak kasih Niko, Terima Pak. Terima kasih kasih Pak Pak perbaikannya. Niko. Niko. Terima kasih Pak Tumbur. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi apa sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah Sudah cukup, cukup. cukup Pak. Baik, baik kalau gitu akhir kata saya tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko, setelah ini nanti saya kirimkan ini Pak ya, BAP-nya yang ini ya, Ya, Mas. Ya, melalui WA. oke. Ya, Baik, baik. Terima terima kasih kasih Bapak semuanya. Ibu. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Niko. Niko. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Tumbur. Irwan. Terima kasih Bu Risma.